Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Yang terhormat Ibu dosen dan teman-teman yang saya banggakan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas. Oh iya, sebelum videonya dilanjutkan, alangkah baiknya terlebih dahulu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Fatia Disyahyani 0204212062 selaku moderator dari kelompok 3. Kemudian ada Rian Irawan 204211114, Hasan Tri Junior Diri Tonga 0204212141, Dode Prajuliara 204212093, Ayu Tiara Dewi 0204212120. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian ejaan bahasa Indonesia. Pengertian ejaan bahasa Indonesia adalah segala peraturan yang melambangkan bunyi ujaran, menghubungkan dan memisahkan lambang-lambang. Dan pengertian ejaan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi khusus dan segi umum. Secara khusus, ejaan dapat diartikan sebagai pelambangan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf, baik huruf demi huruf maupun huruf yang disusun sesudah menjadi kata, kelompok kata maupun kalimat. Secara umum, ejaan adalah merupakan keseruan ketentuan pelambangan bunyi bahasa, termasuk pemisahan dan penggabungannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi bagian B, pemakaian huruf dalam bahasa Indonesia. Terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, I, U, E, U. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, H, J, K, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Yang keempat, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan ai, au, dan oi. Yang kelima, gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH misalnya khusus, NG misalnya ngilu, NY misalnya nyata, dan SY misalnya syarat. Sekian materi dari saya. Terima kasih. C. Pemenggalan kata dalam bahasa Indonesia. Pemenggalan kata adalah pemisahan kelompok huruf dari satu kata. A. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan itu dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, ma garis penghubung in, main. 2. Jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua buah huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Misalnya, ba garis penghubung pa, bapak. 3. Jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf konsonan tidak pernah diceraikan. Misalnya, man garis penghubung di, mandi. 4. Jika di tengah kata ada 3 buah huruf konsonan atau lebih, pemenggalan dilakukan antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, in garis penghubung strumen, instrumen. B. Imbuhan akhiran dan imbuhan awalan, termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk serta partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya, dapat dipenggal pada pergantian baris. Misalnya, makan garis penghubung an, makanan. C.
Jika suatu kata terdiri atas lebih dari satu unsur, dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalan dapat dilakukan. Yang pertama, di antara unsur-unsur itu, atau dua, pada unsur-unsur gabungan itu sesuai dengan kaidah. Misalnya, foto garis penghubung grafi, fotografi. Materi keempat yaitu pemakaian tanda baca dalam bahasa Indonesia. Pemakaian tanda baca dalam bahasa Indonesia ini ada 15, yaitu 1. Tanda titik. Berikut penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan pada penanda berakhirnya kalimat. Kedua, tanda dalam penulisan bagan, ikhtisar atau daftar. 3. Pemisah angka jam, menit, dan detik. Keempat, menunjukkan jangka waktu. Kelima, berperan dalam penulisan referensi. Keenam, memperjelas jumlah. Ketujuh, tidak boleh digunakan pada akhir judul. Kedelapan, tidak boleh digunakan pada kepala surat. Kedua yaitu tanda koma. Berikut fungsi tanda koma. Tanda koma digunakan di tengah-tengah kalimat. Kedua, perbandingan kalimat. Ketiga, memisahkan anak dan induk kalimat. Keempat, di belakang penghubung antar kalimat. Kelima, pemisah partikel. Keenam, memisahkan petikan langsung. Ketujuh, identitas yang ditulis berurutan. Kedelapan, penulisan daftar pustaka. Kesembilan, pada catatan kaki. Kesepuluh, dalam penulisan gelar. 11, dalam penulisan bilangan. Dan yang ke-12 yaitu pada penulisan bertingkat. Yang ketiga yaitu tanda tanya. Berikut fungsi tanda tanya. Tanda tanya digunakan tanda untuk menanyakan suatu. Kedua, digunakan dalam tanda kurung. Keempat yaitu tanda seru. Berikut fungsi tanda seru. Tanda seru digunakan pada kalimat perintah. Yang kedua yaitu menunjukkan ekspresi kaget. Yang kelima yaitu tanda titik koma. Berikut fungsi tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian kalimat. Yang kedua yaitu memisahkan kalimat yang setara. Yang keenam yaitu tanda titik dua. Berikut fungsi tanda titik dua. Tanda titik kedua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap. Kedua, sesudah kata atau ungkapan. Ketiga, pada teks drama. Keempat, di antara identitas penerbit. Kedelapan yaitu tanda pisah. Berikut fungsi tanda pisah yaitu 1. Membatasi penyisipan kata. Kedua, menegaskan adanya keterangan aposisi. Ketiga, tanda pisah dan bilangan. 9 yaitu tanda elipsis. Berikut fungsi tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan pada penulisan kalimat yang terputus. Kedua yaitu menunjukkan adanya naskah yang dihilangkan. Ke-10 yaitu tanda kurung. Berikut fungsi tanda kurung. Tanda kurung digunakan yaitu tambahan keterangan. Kedua, mengapit keterangan. Ketiga, mengapit huruf. Dan keempat yaitu mengapit angka. Ke-13 yaitu tanda petik tunggal. Berikut fungsi tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan pada mengapit petikan dalam petikan lain. Kedua, mengapit makna. Ke-14 yaitu tanda garis miring. Berikut fungsi tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan pada dipakai dalam nomor surat dan kalimat. Kedua, pengganti kata penghubung. Dan yang terakhir yaitu 15, tanda apostrof. Berikut fungsi tanda apostrof. 1 yaitu menunjukkan penghilang bagian kata. Kedua, selanjutnya materi kelima yaitu pengertian bahasa dan baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks baku
adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya sesuai dengan apa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Bahasa baku atau bahasa standar adalah bahasa yang mempunyai nilai komunikatif yang tinggi, yang digunakan dalam kepentingan nasional, dalam situasi resmi atau dalam lingkungan resmi, dan pergaulan sopan yang terikat oleh tulisan, ejaan baku, istilah atau kosakata baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah kita ke materi yang keenam, yaitu pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Pengaruh bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Keanekaragaman budaya dan bahasa daerah mempunyai peranan dan pengaruh terhadap bahasa yang akan diperoleh seseorang pada tahap berikutnya, khususnya bahasa formal atau resmi, yaitu bahasa Indonesia. Materi bagian G. Ciri-ciri dan fungsi bahasa baku. Yang pertama, fungsi bahasa baku. Secara umum, fungsi bahasa baku adalah sebagai berikut. A. Pemersatu. Pemakaian bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. Yang kedua, pemberi kekhasan. Pemakaian bahasa baku dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. C. Pembawa kewibawaan. Pemakai bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan pemakaiannya. D. Kerangka acuan. Bahasa baku menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Yang kedua, ciri-ciri bahasa baku. Ciri-ciri bahasa baku adalah sebagai berikut. A. Tidak dipengaruhi bahasa daerah. B. Tidak dipengaruhi bahasa asing. C. Bukan merupakan ragam bahasa percakapan. D. Pemakaian imbuhan secara eksplisit. D. Pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. F. Tidak mengandung makna ganda, tidak rancu. G. Tidak mengandung arti pleonasme. H. Tidak mengandung hiperkorek. Sekian materi dari saya. Masuklah kita ke materi 8, yaitu kata baku dan kata non baku. Berikut penjelasan kata baku. Kata baku adalah kata yang sudah mutlak penulisan dan pengucapannya, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi acuannya. Adapun kata tidak baku adalah kata yang sudah dipengaruhi oleh beberapa faktor, satu di antaranya yaitu bahasa daerah, dan kata ini tidak terdapat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh kata baku dan tidak baku ini bisa kamu pahami agar tidak salah lagi menggunakan kata tersebut. Contohnya yaitu akhirat adalah kata tidak baku, sedangkan akhirat adalah kata baku. Duren adalah kata tidak baku, dan durian adalah kata baku, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, penting untuk membenarkan kata tidak baku menjadi kata baku dengan memperhatikan contoh kata baku dan tidak baku. Umumnya, kata tidak baku sering digunakan dalam sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Ini karena kata tidak baku dianggap lebih santai dan tidak kaku seperti bahasa baku. Baik, materi selanjutnya yaitu masalah kelafalan bahasa Indonesia 1 perubahan bunyi. Huruf yang dilafalkan oleh responden mengalami beberapa bentuk perubahan bunyi. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor. Beberapa bentuk perubahan bunyi tersebut adalah sebagai berikut. A. Asimilisasi. 1. Fenomen atau K atau dilafalkan G atau K. Bunyi K seharusnya diartikulasikan dengan cara dorsovelar dengan artikulator aktifnya pangkal lidah atau dorsum, dan artikulator pasifnya adalah langit-langit lunak atau velum. Tempat artikulatornya adalah langit-langit lunak atau velum. Akan tetapi pada responden bunyi K, pelafalannya berubah menjadi saru atau bunyi G atau K. Hal tersebut bisa menjadi karena titik artikulasi ketiga penum tersebut mempunyai tempat yang sama. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah telah selesai pula presentasi dari kelompok 3
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan di dalam hati. Kami mohon maaf dan silap kepada Allah kami mohon ampun. Dan terima kasih banyak kepada penonton. Dan jangan lupa pula like, comment, and subscribe video ini ya guys. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.